Baik, selamat siang semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafril Blopane sebagai perwakilan atau sebagai pengenal dari kelompok retorika ini. Dan adapun teman-teman saya atau rekan sekelompok yaitu Rifki Alfarizi Al-Iksan yang nanti mungkin bisa perkenalan sendiri di awal, setelah saya maksud saya. Lalu ada saudara Enda Rezeki Tarigan yang juga nanti bisa perkenalan di sesi beliau. Baiklah, untuk sekarang, adapun latar belakang kami melakukan diskusi atau pembicaraan tentang ini, yaitu dikarenakan dengan pemenuhan tugas dari proyek mata kuliah retorika yang diampu oleh Bapak Muhammad Surip SPD MSI. Kemarin beliau menyuruh kami membentuk satu kelompok yang terdiri dari 3 orang dan membahas satu topik seputar bahasa dan sastra. Lalu kami memilih sebuah topik yang mungkin relevan dengan masa sekarang, yaitu bahasa slang. Dan nantinya batasan materi yang akan kami bahas hanya seputar bahasa slang gitu kan. Adapun sistematika dari diskusi kali ini adalah masing-masing dari kami akan menjelaskan pendapat atau opini terkait bahasa slang dan pembahasan di dalamnya, juga konflik-konflik yang terjadi diakibatkan oleh bahasa slang. Selanjutnya akan ada forum diskusi yang terdiri dari kami tiga. Baiklah, akan saya mulai untuk sesi saya. Baik, terkait dengan pembahasan pada diskusi siang hari ini yaitu seputar bahasa dan sastra, dan kami memilih topik bahasa slang, bahasa prokem atau bahasa gaul yang sering dikaitkan dengan kalangan remaja gitu. Adapun latar belakang dari mengapa kami memilih bahasa slang sebagai topik yang kami bahas pada diskusi pada siang hari ini, yaitu karena bahasa slang menurut saya sendiri adalah bahasa yang sangat digemari oleh kalangan remaja gitu. Selain memiliki banyak manfaat yang katanya bisa menambah keakraban dalam suatu kelompok, bahasa slang juga bisa membuat prestis atau harga diri remaja tersebut menjadi tinggi dan tidak ketinggalan zaman gitu. Lalu hal-hal lain seperti konflik-konflik yang terjadi akibat bahasa slang, ya seperti pergeseran dari penggunaan bahasa slang ke bahasa Indonesia dan pencampuran atau kode mixing dari bahasa Indonesia menjadi bahasa slang dan sebagainya. Lalu sebelum saya melanjutkan pembahasan saya terkait bahasa slang, mungkin terlebih dahulu kita akan berkenalan dengan teman-teman saya atau rekan-rekan sekelompok saya yang lain, dan mungkin mereka bisa menyampaikan pendapatnya duluan. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan, dan untuk selanjutnya akan saya persilakan kepada rekan saya, saudara Enda Rezeki Tarigan, untuk memperkenalkan dirinya dan mengapa dia berada di sini dan bersedia untuk membahas topik terkait bahasa slang. Dipersilakan. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Iqbal yang sudah mengizinkan saya untuk berkenalan lebih jauh lagi. Oke, baik. Nama saya sendiri Enda Rezeki Tarigan, boleh dipanggil atau bisa panggil akrabnya Enda, dan sedang melanjutkan studi, tepatnya di semester 4. Jadi saya berdiskusi tentang bahasa slang ini karena memang zaman sekarang ini masih marak-maraknya dengan kata-kata gaul atau memakai bahasa slang. Jadi di sini mau dibahas apakah bahasa slang itu masih boleh digunakan untuk kedepannya atau tidak gitu. Jadi lebih lanjut nanti diskusinya akan dimulai. Jadi saya kembalikan kepada saudara Iqbal. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Enda Rezeki Tarigan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya satu lagi yaitu saudara Rifki Alfarizi Al-Iksan. Dipersilakan. Baik, terima kasih
sebelumnya kepada Saudara Iqbal. Nama saya Rifki Alfarisi Aliksan, biasa dipanggil Rifki. Saat ini saya sedang menjalani studi di Universitas Negeri Medan, program studi Sastra Indonesia. Adapun di sini saya akan membahas topik tentang bahasa slang seperti yang dijelaskan oleh Saudara Iqbal tadi. Topik bahasa slang ini sangat relevan karena pada zaman sekarang masih banyak anak-anak muda yang menggunakan bahasa slang sebagai bahasa yang untuk menunjukkan keakraban antara dia dengan lawan tuturnya. Adapun topik yang akan saya bahas di sini, saya akan membahas mengenai latar belakang dari bahasa slang itu sendiri dan bagaimana sih struktur terbentuknya suatu bahasa slang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua rekan saya yang sudah menjelaskan atau mendeskripsikan dirinya di sesi perkenalan. Maka sesi selanjutnya akan saya lanjutkan kepada pemaparan materi dari masing-masing anggota kelompok, yaitu kami bertiga. Baik, akan saya lanjutkan. Saya sebagai pemantik diskusi pada siang kali ini akan membahas pengantar dari bahasa slang. Lalu menurut saya sendiri bahasa slang adalah bahasa yang sudah digunakan pada tahun 80-an atau 70-an oleh suatu komunitas tertentu atau yang bisa disebut karena dulunya namanya bahasa prokem, maka bisa disebut sebagai bahasa yang dituturkan oleh sekelompok preman gitu dalam lingkup pasar gitu. Dan setelah itu bahasa slang ini sebenarnya mengadopsi kata-kata seperti contohnya gue, lo, dan segala macam itu berasal dari Betawi atau Pulau Jawa, khususnya Jakarta gitu kan. Lalu bahasa slang sendiri tersebar dan semakin banyak penuturnya diakibatkan oleh orang-orang di luar dari kelompok yang saya maksud seperti kelompok preman tadi. Orang-orang yang di luar dari kelompok tersebut mencoba mengerti bahasa yang diucapkan oleh kelompok preman tersebut gitu. Maka bahasa ini menjadi luas gitu. Apalagi seperti yang teman-teman tahu, dengan adanya sosial media kita jadi bisa mendapati kosakata atau entitas baru terkait bahasa slang gitu. Contohnya bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia tapi dicampur oleh atau dimodifikasi dengan bahasa-bahasa yang sekiranya bisa membuat lucu, humor atau segala macam hal yang bisa menarik perhatian seseorang gitu. Misalnya bahasa gaulnya santuy gitu kan, itu kan berasal dari bahasa Indonesia santai, lalu sans yang berasal dari santai juga, lalu gemai berasal dari gemas, lalu ada bahasa seperti kuy yang berasal dari bahasa yuk gitu kan. Lalu ada bahasa yang sering diucapkan orang gitu, bahasa gaul yang sering diucapkan orang seperti negara berflower yang artinya negara berkembang gitu dalam bahasa Indonesia gitu kan. Itu contoh-contoh bahasa atau leksikal yang saya temukan di media sosial atau di kehidupan sehari-hari. Karena saya dan teman-teman saya juga menggunakan bahasa tersebut gitu sebagai media komunikasi saya dan mereka. Baik, lalu setelah saya memaparkan tentang contoh-contoh kosakata yang saya dapatkan dari media sosial ataupun kehidupan sehari-hari, setelah kita memahami gitu apa yang disebut sebagai bahasa slang, maka hal tersebut bisa kita cari gitu relevansinya dengan kehidupan sekarang gitu. Apakah bahasa slang ini direkomendasikan dipakai dalam kehidupan sehari-hari atau di ruang publik? Apakah bahasa slang ini tidak mengganggu eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa yang harusnya prioritas kita karena kan diletakkan sebagai bahasa nasional dan identitas negara gitu kan. Lalu saya menemukan beberapa konflik dari adanya bahasa slang gitu, konflik yang dihasilkan. Contohnya seperti yang bisa saya paparkan sekarang yaitu eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul atau bahasa slang. Karena hal tersebut bahasa slang itu dipakai atau dijadikan dominan dalam penggunaan berbahasa sehari-hari oleh kalangan remaja terutama gitu. Jadi ya, kita kembali kepada
sebuah pepatah bahwa bisa karena biasa, yaitu jadi ketika sebuah bahasa, contohnya bahasa slang, sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, maka bahasa tersebut akan menjadi bahasa dominan kita dan kita akan terbiasa memakai bahasa tersebut gitu. Tentunya itu akan menyulitkan kita ketika ingin memakai bahasa Indonesia, apalagi yang formal gitu kan, yang baku. Itu ya yang masalah pertama. Lalu ada masalah kedua, yaitu menurunnya derajat bahasa Indonesia gitu. Karena banyaknya bahasa slang yang disadur dari bahasa Indonesia, seperti yang saya contohkan tadi, contohnya aja negara berflower gitu kan, disadur dari bahasa Indonesia negara berkembang. Lalu hal tersebut jika diketahui oleh orang dari luar negara, khususnya Indonesia, saya rasa akan menurunkan derajat dari bahasa Indonesia itu sendiri gitu. Karena ya tadi ada penggabungan atau penyaduran atau blunder gitu akibat kontak dua bahasa. Lalu yang ketiga itu adalah menyulitkan pemakaian bahasa Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hal-hal yang sering kita lakukan akan menjadi kebiasaan dari kita gitu kan. Tentunya dengan dominannya penggunaan bahasa gaul dari sebuah kelompok atau kita sebagai perseorangan mengucapkannya dalam ruang publik, maka kita akan kesusahan gitu menggunakan bahasa lain selain bahasa gaul. Contohnya seperti kita memakai bahasa kuy dalam keseharian gitu kan. Tentunya kita akan kesusahan gitu bahwa suatu saat akan disuruh menggunakan bahasa yang formal seperti menggantinya dengan kata yuk gitu atau kata-kata lain gitu kan. Jadi itu yang saya temukan masalah ketiganya. Lalu yang keempat yaitu mengganggu pemahaman bahasa bagi orang lain. Nah ini problemnya jika kita menggunakan bahasa slang kepada orang yang lebih tua atau yang lebih muda gitu. Seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa bahasa slang itu dikuasai atau sering dipakai oleh kalangan remaja, yaitu kalangan yang umurnya di tengah-tengah gitu, antara umur 11 mungkin sampai 20 gitu kan. Lalu ketika kita berbicara tentang terkait bahasa slang dengan orang yang lebih tua, misalnya umur 30 ke atas atau 40 ke atas, mereka akan kesusahan memahami apa yang kita sebutkan gitu. Padahal hal itu sebenarnya bisa diminimalisir dengan kita menggunakan bahasa Indonesia secara baku gitu kan, secara formal. Nah, itu makanya gunanya praktis atau penggunaan bahasa Indonesia secara formal di ruang publik ya ini tadi gitu, supaya menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan antara kita dengan semua kalangan, termasuk anak-anak dan orang tua gitu, atau lansia pun gitu kan. Lalu masalah terakhir yang saya temukan yaitu menjadi salah satu penyebab punahnya bahasa Indonesia gitu. Ini terkait dengan penggunaan dominan dari bahasa slang tadi yang seperti saya jelaskan di 2 poin yang atas, yang awal tadi. Dengan keseringan kita menggunakan bahasa slang tersebut, maka eksistensi bahasa Indonesia itu semakin terpinggirkan gitu kan. Dan ada kemungkinan, bahkan sebuah kemungkinan besar gitu, bahwa bahasa-bahasa formal seperti bahasa baku Indonesia yang tercantum di WEBI atau ejaan bahasa Indonesia yang benar atau KBBI itu akan semakin berubah gitu. Jadi bahasa-bahasa baku itu hanya tercantum di kamus, namun realisasinya tidak ada gitu di kehidupan sehari-hari. Kita hanya menggunakan bahasa-bahasa yang kita mau, yang kita senangi, yang kita anggap sebagai prestige gitu, yang bisa meningkatkan harga diri kita dan tidak dikatakan ketinggalan zaman gitu. Nah tentunya hal ini sangat sayang gitu kan, karena tahu sendiri gitu eksistensi Indonesia itu sebagai apa di Indonesia sendiri gitu kan. Tentunya sebagai identitas negara, bahasa nasional dan bahasa perhubungan gitu yang dipakai dalam instansi atau ruang pendidikan gitu, dalam instansi formal gitu lah istilahnya. Mungkin begitu masalah yang bisa saya paparkan terkait dengan adanya bahasa slang di dalam pergaulan kalangan remaja gitu. Sebenarnya ada pun bahasa slang khusus yang dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu seperti preman, LGBT, atau di suatu tongkrongan tertentu seperti bahasa yang dipakai oleh kawan anak muda di Jawa Timur gitu, atau di Medan atau di Jakarta gitu, atau contohnya seperti yang kita tahu sendiri kan anak Jaksel gitu kan, memakai bahasa Indonesia campur bahasa Inggris atau kode mixing sebagai bahasa identitas mereka gitu, biar dikenali oleh orang gitu dan dapat dibedakan identitasnya dengan kelompok lain gitu. Menurut saya sih itu. Dan sebenarnya itu menjadi pemecah juga kan, karena kalau misalnya dalam kelompok satu gitu memiliki bahasa slang yang seperti ini, lalu kelompok yang lain memiliki bahasa slang yang seperti ini, kan tentunya itu menjadi batas gitu kan antara kita. Harusnya kedua kelompok itu menggunakan bahasa Indonesia formal, maka ya sama-sama gitu, menjadi satu istilahnya.
Mungkin itu, dan selanjutnya akan saya serahkan saya serahkan kepada rekan-rekan saya untuk memaparkan materi terkait bahasa slang. Namun dikembalikan kepada opini masing-masing atau materi yang diangkat tergantung pribadi masing-masing. Namun adapun hal setelah itu yang akan saya tanyakan yaitu kedudukan bahasa slang menurut mereka, yaitu pengalaman bahasa slang menurut mereka dan penggunaan bahasa slang yang sering didengar oleh mereka. Lalu ada tempat terbanyak di mana mereka menemui bahasa slang, lalu eksistensi bahasa slang menurut mereka. Lalu adakah efek dari penggunaan bahasa slang menurut rekan-rekan saya? Lalu yang terakhir adalah bagaimana pendapat rekan-rekan saya terkait bahasa slang, ataukah perlu dihapus, dikurangi, atau biar saja dilestarikan. Nah, mungkin selanjutnya bisa langsung ke Saudara Enda Rezeki Tarigan untuk memaparkan materinya terkait bahasa slang. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Saudara Iqbal yang udah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi tentang bahasa prokem ini atau sering disebut bahasa slang. Ya, kita tahu kan bahasa prokem ini sering kita dengar di kalangan khususnya di kalangan remaja, karena memang seperti Saudara Iqbal katakan tadi bahwa bahasa prokem ini atau bahasa slang ini ya bertujuan untuk mengakrabkan antara individu atau antara kelompok tersebut gitu, untuk lebih mengenali gitu dan lebih harmonis lagi dalam berinteraksi gitu satu sama lainnya. Tapi kadang bahasa prokem ini atau bahasa slang ini seperti Saudara Iqbal katakan tadi, kalau lama-kelamaan sering digunakan bahasa prokem ini atau bahasa slang, ya mengakibatkan bahwa bahasa Indonesia itu atau bahasa persatuan yang kita gunakan sebagai warga Indonesia, yakni bahasa Indonesia, lambat laun akan tergeser gitu ya. Jadi ini mengakibatkan bahasa Indonesia itu akan pudar lama-kelamaan. Jadi untuk menghindari tersebut, bahwa bahasa prokem ini boleh digunakan, tetapi alangkah baiknya kalau boleh jangan sampai memarak atau sampai apalagi melestarikan budaya-budaya bahasa slang ini, dikarenakan bahwa kalau kita melestarikan bahasa slang ini makin lama kelamaan, mungkin bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan akan luntur gitu di kalangan masyarakat. Jadi untuk mengatasi itu, di sini ada etika atau tips untuk menggunakan bahasa slang ini agar ya lebih dijaga gitu bahasa Indonesia, supaya lebih terjaga gitu bahasa Indonesianya. Jadi yang pertama itu, gunakan bahasa slang itu hanya ke teman dekat gitu ya. Karena kalau kita menggunakan bahasa slang itu ke teman dekat kita, ya otomatis hanya kita gitu yang berinteraksi dan hanya kita yang tahu bahasa prokem tersebut gitu ya. Dan yang kedua itu, perhatikan situasi dan kondisi saat berbicara. Kadang kita tidak tahu gitu ya, membedakan kapan kita menggunakan bahasa prokem ini atau bahasa slang ini dan kapan harus kita gunakan gitu kepada orang yang seharusnya kita gunakan gitu. Kadang kita membicarakan atau melakukan bahasa slang ini kepada orang yang lebih tua, kan itu tidak etis gitu ya, tidak sopan. Jadi gunakanlah bahasa prokem ini atau bahasa slang ini ya pada teman dekat kita gitu, atau kepada orang-orang yang udah satu circle sama kita gitu ya. Lalu yang ketiga itu, jangan sampai mengucapkan sesuatu kata yang menyinggung orang gitu. Karena kita kalau menggunakan kata slang ini, kita sering membawa kata canda gitu ya. Canda, padahal kalau canda itu ya otomatis dua individu itu atau antara individu itu tidak ada yang tersakiti gitu. Jadi kalau kita menggunakan kata slang ini, ya alangkah baiknya kita tidak menyinggung gitu.
kepada teman yang berinteraksi dengan kita gitu. Lalu yang keempat itu hindari omongan yang berbau kasar gitu. Seperti yang saya katakan tadi, jangan menyinggung gitu, apalagi kita mengucapkan atau kita berbahasa slang itu dengan kata-kata kasar gitu. Itu mengakibatkan teman interaksi kita atau teman lawan kita berbicara, ya otomatis akan sakit hati gitu. Lalu yang terakhir itu untuk mengatasi bahwa supaya kata bahasa slang ini tidak terlalu memarak kali, jangan mengubah semua kata menjadi slang gitu. Karena kadang anak muda zaman sekarang itu memang banyak yang membuat kata-kata baru gitu ya, membuat kata-kata slang baru gitu dari bahasa Indonesia yang baik itu terakhir diubah menjadi kata-kata slang. Jadi itu tidak bagus gitu ya, karena itu sama dengan kita mengubah bahasa Indonesia itu dengan bahasa slang gitu. Jadi kurang baik dan kurang bagus gitu. Lalu ya seperti saya katakan tadi, ya saya juga pemakai bahasa slang sih, khususnya di kalangan masyarakat gitu, khususnya di kelas saya gitu, kelas kita. Saya sering juga menggunakan kata-kata slang seperti kuy, contohnya itu kan, baru seperti kata-kata oke gitu ya kan. Jadi tidak bagus sih gitu, tidak tidak formal gitu. Jadi ya saya juga pengguna kata-kata slang, dan seharusnya memang kalau kita menggunakan kata slang itu ingat kondisi, ingat situasi gitu. Istilahnya ingat sikon gitu, situasi dan kondisi di mana kita berinteraksi dan kepada siapa kita berinteraksi gitu. Lalu kata slang ini boleh gitu ya, boleh kita ucapkan ya, seperti saya katakan tadi yang di awal, boleh kita ucapkan atau boleh kita ungkapkan dengan satu syarat, itu tadi kita harus melihat situasi dan kondisinya di mana, dan jangan sesekali kita mengucapkan itu di waktu formal gitu ya. Karena kalau kita mengucapkan kata-kata slang atau bahasa slang di waktu formal itu tidak baik dan tidak bagus. Apalagi di kalangan kita pendidik gitu ya, di kampus. Jadi kalau bisa kita sebagai anak muda gitu, generasi masa depan, kita boleh menggunakan kata-kata slang, tapi alangkah baiknya kita harus menyaring dulu gitu kata-kata slang itu tersebut, agar bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari atau bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan boleh atau berkembang gitu menjadi lebih baik, bukan makin buruk ke depannya gitu. Itu dari saya, pendapat saya tentang bahasa slang ini. Saya kembalikan kepada Saudara Iqbal. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Endar Zekitarigan yang sudah memaparkan materi terkait bahasa slang menurut opini beliau gitu. Lalu selanjutnya kita akan bergeser kepada rekan saya yang satu lagi, yaitu Saudara Rifki Alfarizi Al-Iksan yang akan memaparkan materi terkait bahasa slang. Dipersilakan kepada Saudara Rifki. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sebelumnya, yaitu ada Saudara Iqbal, kemudian ada Saudara Endar Zekitarigan. Terima kasih juga kepada Saudara Iqbal yang tadi sudah memaparkan tentang latar belakang dari bahasa slang ini, kemudian tentang problematika penggunaan bahasa slang. Saya sangat setuju dengan pendapat dari Saudara Iqbal. Salah satunya tentang problematika penggunaan bahasa slang ini dapat memudarkan eksistensi dari bahasa Indonesia dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Seperti yang kita lihat pada zaman sekarang,
banyak anak remaja gitu yang dalam penggunaan bahasa sehari-harinya itu cenderung menggunakan bahasa slang dan memudarkan eksistensi dari penggunaan bahasa Indonesia yang seharusnya menjadi bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja penggunaan bahasa slang pada kehidupan sehari-hari ini dapat menjadi suatu kecenderungan atau dapat menjadi suatu yang membuat kita tidak dapat membedakan suatu saat dalam keadaan formal atau keadaan informal. Seperti contohnya ketika kita sedang dalam situasi formal, ketika dalam kehidupan kampus gitu. Jika kita sering menggunakan bahasa slang dalam kehidupan sehari-hari, kita cenderung nanti menggunakan bahasa slang itu di keadaan formal. Misalnya ketika kita melakukan interaksi antar dosen, terkadang kita tidak sengaja menggunakan bahasa slang itu. Tentu saja penggunaan bahasa slang itu harus digunakan pada konteks tertentu. Nah, penggunaan bahasa slang yang cenderung sering digunakan dapat membuat kita menggunakan bahasa slang itu tidak dapat membedakan yang mana situasi formal dan mana situasi tidak formal. Kemudian pembahasan dari Saudara Endah mengenai bagaimana cara penggunaan bahasa slang ini yang baik gitu. Saya setuju dengan pendapat dari Saudara Endah. Salah satunya itu tadi, apabila kita menggunakan bahasa slang itu kita harus melihat situasi atau kondisi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak etis rasanya apabila kita menggunakan bahasa slang ini terhadap situasi formal seperti dalam kehidupan kampus ketika kita melakukan interaksi dengan dosen. Tentu saja kita tidak boleh menggunakan bahasa slang. Seperti misalnya kita berinteraksi dengan dosen, lalu kita menggunakan bahasa slang seperti kata memakai yang justru kita gunakan kata pakai. Itu kan tidak etis gitu. Setelah kita beranjak dari pendapat dari Saudara Iqbal mengenai problematika dan pendapat dari Saudara Endah tentang bagaimana sih cara menggunakan bahasa slang ini, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana struktur terbentuknya bahasa slang ini. Yang pertama itu ada singkatan awal kata. Singkatan awal kata ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari seperti ketika kita berinteraksi gitu. Salah satu contohnya adalah singkatan dari gede rasa atau disingkat menjadi GR. GR ini sering kita temui ketika kita berinteraksi. Misalnya, wah, gue ganteng banget nih. Terus ada teman kita yang tiba-tiba menjawab, wah GR lu. Yang kepanjangannya itu gede rasa. Kemudian ada juga koleksi suku kata awal. Koleksi suku kata awal itu menggunakan dua kata di awal kata gitu. Seperti kata jigum, singkatan dari jiwa guncang, cumi, cuma minjam, caper, cari perhatian, dan cemat, cewek matri. Kemudian pilihan kata tertentu. Kata ini sering kita temui gitu ketika kita sedang berkomunikasi, seperti contohnya di WhatsApp gitu. Kita sering menyingkat kata orang menggunakan kata ORG atau kata yang menjadi YG. Dan ada contoh-contoh lainnya. Kemudian perubahan kata gitu. Perubahan huruf K menjadi Q. Sering kita
temui ketika kita sedang berkomunikasi dengan teman di WhatsApp, salah satu contohnya, di mana penutur terkadang menggunakan kata Q untuk mengganti huruf di mana penutur sering mengubah huruf K menjadi huruf Q untuk menambah keimutan mungkin ya, seperti kata kamu menjadi kiamu, itu kan menjadi imut gitu. Kemudian ada juga contoh lainnya seperti bahasa Inggris singkatan. Bahasa Inggris singkatan ini sering kita temui juga di kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh yang mungkin paling sering kita temui itu kata kopas. Kata kopas ini kan berasal dari bahasa Inggris, singkatan bahasa Inggris yang artinya copy paste gitu. Kemudian juga ada singkatan yang menggunakan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Salah satu contohnya itu adalah kata lola. Kata lola itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu lo, yang kepanjangannya itu loading, dan la yang kepanjangannya itu lama. Jadi kata ini digabungkan gitu. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada Saudara Iqbal. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Saudara Rifki Alfarezi Al-Ihsan yang sudah memaparkan tentang pembentukan struktur kalimat dari bahasa slang gitu atau bahasa gaul. Selanjutnya kita akan bergerak kepada sesi diskusi yang terdiri dari pendapat kami bertiga, yaitu yang akan membahas tentang seputar bahasa slang, namun lebih kepada sesi tanya jawab gitu antara saya sebagai pemantik dan kepada kedua rekan saya sebagai narasumber. Berikut akan kami laksanakan. Berikut kami akan masuk ke sesi diskusi yang akan saya mulai dengan beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh kedua rekan saya tadi, namun ini saya menanyakan agar dapat dijelaskan lebih detail gitu. Sebenarnya tadi ada berbagai pertanyaan atau banyak pertanyaan, namun dengan kita mendengar dari penjelasan kedua rekan saya, ternyata pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah terjawab gitu. Maka saya akan mengkerucutkan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dan menjadi final dari diskusi pada siang atau sore kali ini tentang bahasa slang gitu. Pertanyaan pertama itu kenapa bahasa slang terus dipakai gitu? Dan mungkin pertanyaan ini bisa langsung dijawab oleh salah satu rekan saya gitu. Dipersilakan kepada rekan yang siap menjawab. Mungkin bisa dari saudara Enda gitu. Silakan. Ya baik, terima kasih kepada Saudara Iqbal. Ya, jadi pertanyaannya gini ya, kenapa bahasa slang ini masih tetap dipakai gitu ya? Ya, jadi dengan kita tahu bahwa bahasa slang ini untuk mengakrabkan suatu komunikasi kepada antar kelompok atau antar individu satu dengan yang lainnya gitu ya, agar lebih mesra gitu dalam hubungan interaksinya. Karena kalau kita dengan memakai bahasa slang, kita kayak membuat kayak ciri khas kita untuk berkomunikasi dengan seseorang tersebut atau antar kelompok tersebut gitu. Jadi menurut saya bolehlah dipakai untuk berinteraksi, tetapi dengan satu syarat, kita harus memakainya dengan orang-orang tertentu gitu. Itu sih pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya, dan kemudian akan dijawab atau ditanggapi oleh rekan saya satu lagi, yaitu Saudara Rifki. Dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Iqbal. Saya sejalan juga dengan jawaban dari Saudara Enda, di mana ketika kita menggunakan bahasa slang ini dalam kehidupan sehari-hari itu dapat menambah keakraban kita dengan lawan tutur kita. Kemudian saya akan menjelaskan apabila kehadiran bahasa slang ini diyakini mulai
ada pada era 80-an. Dimana tapi penggunaan bahasa slang ini dahulunya tidak terlalu eksis karena pada saat itu alat komunikasi seperti TV, HP, internet. Nah, kenapa penggunaan bahasa slang ini masih tetap eksis gitu? Seperti yang kita ketahui, sekarang itu penggunaan sosial media itu sedang marak-maraknya. Jadi sering kita temui gitu di sosial media seperti pada forum Twitter, Facebook, WhatsApp, tetap menggunakan gitu yang namanya bahasa slang untuk menambah keakraban dengan lawan tuturnya atau dengan followersnya. Nah, ini menjadi salah satu kenapa sih bahasa slang ini masih tetap eksis sampai sekarang gitu. Begitu menurut pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari kedua rekan saya. Lalu kita masuk kepada butir pertanyaan yang kedua, yaitu setelah tadi kita bertanya tentang kenapa bahasa slang sering dipakai, dan tentunya jawaban yang saya rangkum dari teman-teman semua yaitu karena untuk menambah keakraban, terus menambah rasa prestis para pemakai bahasa slang, karena bahasa slang dianggap sebagai bahasa yang progresif atau bahasa masa depan gitu, yang melambangkan kemajuan atau ya kebebasan gitu dalam berbicara atau egaliter gitu kan. Lalu kita muncul pada pertanyaan kedua, yaitu setelah teman-teman saya memaparkan tentang kenapa gitu bahasa slang sering dipakai, lalu saya ingin bertanya terkait sebenarnya rekan-rekan saya ini menemui bahasa slang lebih banyak di mana? Ataukah di kehidupan sehari-hari, ataukah hanya di sosial media gitu? Silakan dijawab pada rekan saya yang ingin menjawab duluan. Mungkin bisa dimulai dari saudara Rifki. Silakan. Terima kasih kepada saudara Iqbal. Pertanyaannya itu di mana sih saya itu sering mendengar istilah bahasa slang ini. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari saya itu terkesan jarang gitu ya. Tapi kalau di sosial media saya sering gitu. Di mana kan banyak juga istilah-istilah bahasa slang yang mengungkapkan hal lucu gitu. Jadi tunggu. Aku terputus tadi, Pak. Baiklah, terima kasih kepada saudara Iqbal. Tadi pertanyaannya itu di mana saya sering mendengar istilah bahasa slang. Saya itu dalam kehidupan sehari-hari atau di lingkungan pertemanan sebenarnya saya jarang gitu mendengar atau menggunakan bahasa slang. Tapi kalau di lingkungan sosial media seperti Facebook, WhatsApp, saya itu sering menggunakannya karena kan banyak gitu istilah-istilah lucu yang digunakan dengan bahasa slang gitu, seperti kata lol dan lainnya gitu. Itu saja sih. Baik, terima kasih atas pendapatnya terkait pertanyaan yang saya lontarkan. Lalu kita beranjak kepada rekan saya satu lagi, yaitu Enda Rezeki Tarigan, untuk menjawab butir pertanyaan yang saya lontarkan tadi. Silakan. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Iqbal. Setelah tadi kita mendengar saudara Rifki yang sudah menjelaskan dari mana mempelajari atau tahu ya tentang bahasa slang ini, sama tidak jauh beda dengan saudara Rifki. Saya juga kalau kehidupan sehari-hari jarang gitu ya menggunakan bahasa slang kalau secara langsung gitu. Saya tahunya itu pertama sekali mengucapkan atau berkomunikasi memakai bahasa slang ini ya dari sosial media, terkhususnya di sosial media WhatsApp gitu ya, karena teman-teman saya juga banyak menggunakan kata-kata slang, jadi ya mau tidak mau itu terikut kepada saya gitu secara pribadi. Jadi kalau
pengalaman saya itu pertama kali mengenal bahasa slang itu ya dari sosial media. Kalau kehidupan sehari-hari ya jarang sih gitu. Itu sih pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya kepada rekan saya Hendra Rezeki Tarigan. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh kedua rekan saya sama yang terjadi seperti saya juga gitu, lebih dominan mendapatkan atau membaca bahasa-bahasa slang dari sosial media gitu. Namun kehidupan sehari-hari juga tidak bisa digeserkan. Saya rasa lebih besar peranan kehidupan sehari-hari daripada sosial media, karena saya sendiri sebagai pengguna bahasa slang kadang secara spontan mengucapkan kata-kata seperti yang tidak sesuai gitu dengan bahasa Indonesia baku. Makanya kita harus menetapkan definisi tertentu gitu, bahwa bahasa ini bukan bahasa Indonesia baku, maka bahasa ini masuk ke bahasa slang gitu. Contohnya seperti kata-kata yang disebutkan oleh saudara Rifki tadi, yaitu memakai jadi memakai gitu kan, pakai gitu kan. Nah, di kehidupan saya sendiri atau di rumah saya sendiri, kata-kata tersebut sering dipakai, mungkin efek dari dialek atau bahasa daerah gitu kan, dialek bahasa daerah tertentu gitu kan, bukan masuk ke kontak bahasa oleh bahasa asing atau sebagainya. Namun hal tersebut memang menjadi masalah gitu, karena intinya bahasa tersebut bukan lagi bahasa formal, bahasa Indonesia formal gitu kan, namun kosakata dari udah bahasa campuran gitu. Maka ya seperti saya bilang, antara kehidupan sehari-hari dan sosial media mungkin berperan sama-sama besar gitu, karena berefek kepada penutur seperti kita ini yang merasa sering memakai bahasa slang gitu kan. Lalu kita beranjak kepada butir pertanyaan yang terakhir, yang sebenarnya final gitu dari diskusi pada sore kali ini, yaitu pertanyaannya, jika tadi saya sudah menanyakan kenapa bahasa slang sering dipakai dan tempat terbanyak gitu dari teman-teman untuk tahu terhadap bahasa slang, maka yang terakhir, menurut teman-teman, apakah bahasa slang ini perlu dihapus, dikurangi, atau biar saja dilestarikan? Mungkin bisa dijawab oleh saudara Rifki lebih dulu. Baiklah, terima kasih kepada saudara Iqbal. Pertanyaannya itu mengenai penggunaan bahasa slang. Apakah penggunaannya itu harus dihapuskan atau dikurangi atau dilestarikan? Menurut pendapat saya pribadi, penggunaan bahasa slang ini tidak perlu dihapuskan, melainkan dikurangi. Karena kan seperti yang sudah dijelaskan juga oleh saudara Iqbal, apabila kita sering menggunakan bahasa slang, kita dapat memudarkan gitu eksistensian dari bahasa Indonesia itu. Kemudian seperti yang pendapat saudara Enda juga, apabila penggunaan bahasa slang ini juga harus dilihat dari kondisi atau situasi gitu. Jadi apabila ditanyakan apakah penggunaan bahasa slang ini harus dihapuskan, saya rasa tidak, melainkan harus dikurangi gitu, agar tidak terjadi problematika seperti yang saudara Iqbal tadi jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya oleh saudara Rifki Alfarizi. Lalu saya beranjak kepada rekan saya satu lagi, yaitu saudara Enda Rezeki Tarigan dengan pertanyaan yang sama. Persilakan untuk menanggapi. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Iqbal. Penjelasan saya ya simpel aja, ya karena kalau kita melestarikan bahasa slang ini, ya otomatis kita tidak bergantung lagi dengan bahasa Indonesia untuk bahasa persatuan itu ya. Jadi alangkah baiknya bahasa slang ini jangan dilestarikan, melainkan ya kalau secara spontan aja gitu. Jadi seperti saudara Rifki tadi katakan bahwa ya hendaknya kalau bahasa slang ini jangan dihapus, tetapi kalau bisa jangan dilestarikan gitu ya.
Jadi cukup pahamlah untuk teman-teman gitu ya dengan kata-kata saya ini. Jadi kalau kata slang itu boleh diucapkan atau boleh dikatakan, tapi dengan satu syarat, seperti saya bilang tadi, seperti saya katakan tadi di awal, ya dilihat gitu ya kondisi dan situasinya, kapan kita harus menggunakan bahasa slang ini gitu. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembali kepada Iqbal. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya oleh rekan saya Endara Sekitar Igan. Dan sepertinya saya sependapat dengan kedua rekan saya. Maka jika saya tadi meletakkan opsi dari butir pertanyaan terakhir, yaitu perlu dihapus, dikurangi, atau biar saja dilestarikan, maka kedua rekan saya itu seperti memilih yang tengah gitu, yang kedua, yaitu dikurangi gitu pemakaiannya. Sebenarnya saya juga setuju dengan mereka, karena ketika kita memilih dikurangi, artinya itu tidak perlu dihapus, dan itu juga tidak perlu terlalu dilestarikan gitu kan. Namun arti dikurangi di sini artinya meletakkan atau menggunakan bahasa slang sebagai bahasa mungkin dipakai dalam kelompok tertentu gitu, namun kita tidak memakainya dalam kondisi formal atau situasi formal gitu. Seperti yang sudah dipaparkan oleh saudara Enda tadi, kita harus melihat gitu penggunaan bahasa slang itu dalam kondisi tertentu gitu kan. Lalu ya setelah kita membahas atau selesai gitu dengan sesi diskusi ini, ya maka saya akan beranjak ke kesimpulan yang saya dapat dari diskusi pada sore kali ini terkait bahasa slang gitu kan. Dimulai tadi dengan pemaparan saya tentang latar belakang, problema, terus dari saudara Enda membahas tentang contoh-contoh bahasa slang gitu kan. Lalu kepada saudara Rifki membahas tentang pembentukan struktur dari bahasa slang. Maka kesimpulan yang bisa saya tangkap sebenarnya bukan menjelaskan tentang keseluruhan dari yang sudah dipaparkan, namun kepada cara mengatasi yang sudah sepertinya dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya gitu. Saya sangat setuju dengan pendapat saudara Enda terkait dengan rasa kesadaran gitu kepada penutur, terutama kalangan remaja, untuk menggunakan bahasa slang di kondisi tertentu gitu. Perlunya edukasi atau pemahaman yang diberikan kepada kalangan remaja terkait penggunaan bahasa ini gitu, agar tidak menggunakannya kepada kalangan yang lebih tua yang sebenarnya tidak mengerti bahasa tersebut gitu, atau kalangan yang lebih muda yang sebenarnya tidak mencapai atau pemahamannya tidak mencapai bahasa tersebut gitu. Maka bahasa-bahasa seperti ini boleh dipakai, namun dilihat gitu penggunaannya gitu, disesuaikan dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam lingkup akademik misalnya. Ya digunakanlah bahasa Indonesia secara baku gitu, jangan digunakan bahasa slang gitu kan. Mungkin itu saja gitu kesimpulan yang saya dapatkan terkait dengan cara mengatasinya. Namun itu kembali kepada masing-masing individu gitu, apakah lebih nyaman berbahasa yang seperti apa gitu. Namun tetap mengingat juga bahwa kita adalah masyarakat Indonesia dan kita warga Indonesia, harusnya kita sudah tahu gitu betapa pentingnya bahasa Indonesia bagi kehidupan kita sehari-hari, selain sebagai bahasa perhubungan atau bahasa yang kita ucapkan sehari-hari untuk ya jual beli, transaksi, mendapat pengajaran atau mendapat ilmu dan segala macamnya. Bahasa Indonesia juga dipakai di dalam forum resmi atau sebagai bahasa identitas nasional gitu, yang membedakan kita dengan negara lainnya gitu. Hal tersebut harus ditanamkan kepada setiap mahasiswa gitu. Juga bukan mahasiswa saja, namun semua orang di Indonesia begitu. Ya dengan kesimpulan tersebut saya akhiri diskusi pada sore kali ini, dan mungkin ada sedikit pesan yang ingin disampaikan oleh rekan-rekan saya terkait diskusi pada sore kali ini. Saya persilakan jika ada. Terima kasih kepada saudara Iqbal. Adapun pesan yang ingin saya sampaikan kepada pendengar mungkin ya, semoga dengan adanya diskusi kami pada siang hari ini dapat memberi wawasan kepada pendengar gitu, dan dapat memberi pengetahuan yang
lebih terhadap penggunaan bahasa slang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih pesan dari saudara Rifki. Dan bagaimana saudara Enda? Adakah pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar? Oke, baik, terima kasih. Ya, pesan yang boleh saya ambil dari diskusi ini untuk teman-teman, ya, gunakanlah bahasa itu dan lihatlah situasi dan kondisinya, kapan kita harus menggunakan bahasa formal dan kapan kita harus menggunakan bahasa informal gitu, khususnya bahasa slang tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pesan terakhirnya dari kedua rekan saya. Maka pesan-pesan tersebut menjadi penutup pada diskusi sore kali ini. Dan harus diingat, tidak ada yang sempurna. Kami juga manusia. Maka jika ada kesalahan atau kelebihan dalam pemaparan materi tentang bahasa slang pada sore kali ini, kami mohon maaf. Saya mohon maaf dan teman-teman saya juga. Saya mewakilkan mereka. Oke. Selamat sore semuanya.